Oke teman-teman, selamat sore ya. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin lagi untuk playlist multi-vendor, yang mana di video kali ini kita bakal coba bahas IBGP ya, karena kemarin itu sudah ke BGP teman-teman. Jadi di video kali ini kita bakal coba permasalahan yang dialami sama IBGP teman-teman, yang mana si IBGP ini dia punya satu aturan mutlak ya, yang mana dia nggak boleh nge-share netboardnya teman-teman, kecuali mereka udah full mesh ya, atau saling piring bolak-balik gitu. Seperti ini teman-teman, di Portnet 1 dia bakal ngepiring ke Mikrotik 2, mereka saling piring, terus Mikrotik 1 ke Portnet 2 saling piring, maka otomatis nanti mereka dapat tabel routingnya ya. Di sini dapat 222, ini salah nih, harusnya di sini 22 ya. Nggak apa-apa, ini anggap aja 22. Terus di sini 33, di sini 11 nih, saya nggak ngecek ya, tapi nggak apa-apa, nih anggap aja 22 teman-teman /32 ya. Jadi berurutan 1, 2, dan 3 teman-teman. Nah, yang jadi masalah itu adalah nggak seperti EBGP, yang mana si IBGP ini wajib banget untuk melakukan full ini ya, saling bolak-balik gitu ngepiringnya. Karena kalau si EBGP kemarin itu kan kita cuma melakukan sini bolak-balik ya, piring bolak-balik antara Portnet 1 dan Mikrotik 1, di sini bolak-balik juga, maka otomatis si Portnet 1 bakal mendapatkan network hasil advertising dari routing DC-nya. Dia nggak perlu melakukan piring antara Portnet 1 dan Portnet 2 teman-teman, untuk EBGP ya. Nah, kalau IBGP itu wajib teman-teman, dia perlu melakukan full piring ya, atau full mesh teman-teman. Jadi bolak-balik nanti si Portnet 1 ke Portnet 2, terus dia kesini lagi bolak-balik Mikrotik 1 dan Portnet 2, Mikrotik 1 dan Portnet 1. Jadi agak ribet ya. Cuma di video kali ini kita nggak bisa teman-teman untuk melakukan full mesh ya, karena keterbatasan interface-nya itu. Dan saya perlu melakukan ini ya, remote. Jadi saya perlu satu port dan cuma tersedia beberapa port. Jadi kita bakal pakai opsi lainnya, yaitu seperti kemarin ya, saya bilang ada beberapa opsi, yaitu full mesh, yang mana teman-teman seperti yang saya sebut di awal, melakukan full piring semua router agar bisa terkoneksi. Karena kalau nggak full piring, netboardnya nggak dikasih teman-teman. Terus kita bisa menggunakan confederation atau kita menggunakan router reflektor. Nah, di video kali ini kita akan menggunakan router reflektor teman-teman. Nah, mungkin langsung saja ya, untuk topologinya masih pakai kemarin teman-teman, AS-nya aja yang beda gitu, saya samakan menggunakan IBGP. Ini anggap aja 22, saya lupa ganti ya. Nah, kita bisa langsung ke Mikrotik aja dulu teman-teman, yang paling simple ya, karena di sini kita melakukan piring 2 kali. Langsung aja kita masuk. Ini sudah saya setup semua ya teman-teman, untuk AS dan router ID-nya. Nah, ini ya, 22 100, sama juga dengan yang di Portnet teman-teman. Nah, kita akan melakukan piring aja. Normalnya di IBGP itu menggunakan loopback teman-teman, cuma karena keterbatasan interface ya, jadi kita pakai seadanya teman-teman. Kita akan pakai interface fisiknya ya, 100.1 ya, ini menuju ke Portnet 1. Mungkin bisa kasih komen aja Portnet 1, terus remote AS-nya adalah 100. Nah, di sini kita akan menggunakan ini ya, cuma ketika saya coba gitu nggak bisa ya. Jadi nanti di sini kita akan menggunakan filter teman-teman, karena si gini ya, mungkin nanti saya anu deh. Soalnya nanti di sini karena mereka menggunakan router reflektor, maka si router reflektor ini akan membalikan requestnya ya. Jadi misalnya si Portnet 1 ini dia pengen ngeping ke sini, maka karena mereka nggak full piringnya, nggak full mesh nih, nggak connect, maka si Mikrotik 1 yang berfungsi sebagai router reflektor akan merefleksikan ya, mungkin makanya disebut router reflektor, merefleksikan ping si ini lewat dia, lewat Mikrotik 1 dihubungkan langsung ke Portnet 2 teman-teman, maupun sebaliknya ya, Portnet 2 ngeping, nanti direfleksikan pingnya oleh Mikrotik 1 ke Portnet 1 teman-teman. Nah, mungkin langsung aja kita coba dulu untuk bikin piringnya ya. Kita bikin, terus ini kita copy, ini kita ganti ke 6, ini juga sama. Bapak saya datang tuh. Nah, kita kasih komen juga teman-teman. Di sini kita kasih nama Portnet 2 ya. Ini kita apply dulu. Ini apply. Mungkin langsung aja saya kasih filternya teman-teman, karena walaupun kita menyalakan ininya ya, router reflektornya, si netboardnya itu tetap tidak akan bisa, karena si ini ya, mereka ini kan nggak ada routing lainnya gitu. Kalau di video saya yang Mikrotik, khusus Mikrotik ya, itu ada OSPF di belakang teman-teman, sehingga si ini dia kan beda-beda networknya nih. Di sini kan 0 nih, di sini 4 teman-teman.
ketika kita melakukan router RR, maka tetap aja gitu nggak bisa, karena si R1 dan si Portinet 1 dan Portinet 2 dia nggak punya network masing-masing ini ya. Maka dari itu kita bakal bikin filter teman-teman yang memaksa agar semua request itu atau next hops-nya itu requestnya itu nanti menuju ke MikroTik ya. Jadi semua itu bakal menuju ke MikroTik untuk next hop-nya ya, karena di BGP ini dia pakainya next hops teman-teman. Jadi kalau nggak pakai gitu, maka nanti mereka nggak akan sampai teman-teman untuk routing table dan juga untuk pengetesan pingnya nanti, karena mereka nggak punya ininya ya, networknya untuk terhubung ke sininya teman-teman, kecuali pakainya full mesh ya. Nah maka dari itu kita akan bikin filter dulu teman-teman, routing terus kita filter. Di sini saya bakal saya kasih nama porti 1 ya, ini untuk Portinet 1. Di sini kita bisa ke action. Ini kita accept, terus teman-teman cari yang namanya adalah set out next hops ya. Jadi ini memaksa nanti ketika si R1 itu dia bakal next hop-nya itu otomatis ke sini ya. Jadi dia karena kan ketika kita nge-ping next hop-nya itu nanti terbaca di sini teman-teman, yaitu networknya itu 104 ya. Tapi dia nggak bisa nih karena dia nggak punya networknya teman-teman. Maka kita akan maksa si MikroTik 1 atau RR ini sebagai next hop-nya, jadi nanti diterusin ya, mirip-mirip sama router reflektor juga teman-teman. Ini namanya kalau di MikroTik itu adalah next hop-nya port step lah. Cuma di sini saya coba pakai port step ya, ketika saya sebelum record itu nggak bisa teman-teman. Katanya ada ngebug gitu di ROS 6. Jadi di sini kita manual aja teman-teman, 103.100.100.2 ya. Ini untuk ke Portinet 1 teman-teman. Di sini kita kasih nama porti 1 ya. Ini kita copy aja, terus kita kasih nama porti 2. Kita ubah lagi, ini untuk mengubah kita kasih 5 karena di sini yang MikroTik itu terhubung ke Portinet 2 itu IP-nya 5 teman-teman, sedangkan si MikroTik yang terhubung ke Portinet 1 itu IP-nya adalah 2 teman-teman. Makanya saya kasih 2 dan 5 ya. Ini kita accept. Ini biar masuk ya nanti, soalnya kita nggak ada backup routing selain ini teman-teman, murni IBGP aja. Nah kita bisa pasang dulu, di mana masangnya di sini ya, out virtual. Teman-teman bisa pasang aja sesuai dengan sebelumnya ya. Di sini kita pakai porti 1 karena ini ngepir ke Portinet 1, IP-nya Portinet 1, kita apply. Terus di sini kita pasang juga di Portinet 2 teman-teman. Nah sekarang kita tinggal melakukan konfigurasi peering di Portinet ya. Nah, kita bakal ke Portinet 1 dulu. Di sini kita login dulu teman-teman. 1 2 3 4 5 6 7. Ini kita skip aja. Nah, di sini udah saya isi ya BGP-nya itu keduanya, yaitu AS-nya itu 100. Agak nge-lag ya. Nah, ini udah ya, router ID-nya 100, lokal AS-nya 100. Jadi sudah di BGP teman-teman. Kita bakal melakukan peering, kita kasih nama mikro aja ya. IP MikroTik adalah 103.100.100.2 ya. Yang AS-nya adalah 100. Tadi kita pakai password ya. Saya cek dulu ya. Oh, nggak pakai ya. Kita kasih password aja deh biar enak ya. Passwordnya 123 teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu cara ngelihatnya bisa di setting ya di Winbox nih. Headnya dimatikan aja. Kelihatan deh passwordnya. Ini juga kita kasih password aja. Itu udah established ya, jangan-jangan ada sudah settingnya nih. Tapi nggak apa-apa ya, kita kesini aja dulu teman-teman. Si passwordnya 123. Sini ada show configuration ya. Ini buat auto merubah konfigurasi gitu kalau di MikroTik. Kita apply. Untuk networknya masih yang kemarin ya, advertisingnya. Kita udah advertising satu-satu teman-teman. Kita lanjut lagi ke sini. Kayaknya di sini udah deh. Saya nggak kehapus kayaknya. Coba saya cek dulu ya. Kita lanjut kayaknya di sini. Soalnya itu advertising ya. Coba saya cek dulu. Jangan-jangan saya lupa hapus ya. Agak sedikit nge-lag. Oh iya ada ya. Kita hapus dulu teman-teman. Kita ulang aja ya.
Nah, di sini juga sama, sudah saya set untuk AS-nya dan juga router ID-nya. Kita bakal nge-peer teman-teman. Sama, kita kasih nama mikro, terus IP-nya itu adalah 103.100.100.5 ya. Dapat AS-nya adalah 100. Passwordnya seperti biasa 123 ya teman-teman. Untuk soft configuration-nya kita nyalakan. Oke, advertising-nya juga udah nih 33. Nah, kita bakal cek di Mikrotik apakah sudah established ya. Traffic yang di advertising itu kebaca satu-satu masing-masing ya, ada 11 dan juga 33. Kita bisa ngecek di sini. Ini muncul semua ya, 1 dan 3 teman-teman. Nah, kita bakal cek di sisi ini, belum saya nyalakan ya untuk si router reflektornya teman-teman. Belum ya, oke. Juga belum, sip. Kita bakal ke sini, kita bakal cek teman-teman apa yang terjadi kalau nggak nyala router reflektornya ya. Nah, di sini yang kebaca itu cuma 22 ya. Ini advertising dari si BGP ini teman-teman. Nah, di sini ya. Seperti video sebelumnya, kita advertising. Kalau teman-teman mau nambah bisa di sini. Tinggal disebut aja networknya. Jadi yang kebaca itu cuma si 22 ya teman-teman, karena si topologi kita, karena si Fortinet 2 ini cuma melakukan full ini ya, full peering keduanya antara Mikrotik 1 dan Mikrotik Fortinet. Astaga, Mikrotik 1 dan Fortinet 2 teman-teman saling nge-peering ya, sehingga si 11 milik Fortinet 1 nggak advertising gitu, makanya nggak dapat ya. Inilah kenapa kita perlu melakukan full mesh. Cuma di sini kita akan mengatasi itu dengan router reflektor. Kita cek dulu sebelumnya di Fortinet 1. Ini udah di apply. Play lagi deh. Kita network monitor. Nah, di sini juga nggak kebaca teman-teman si 3-nya. Maka kita perlu untuk mengatasi ini, kita bisa melakukan full mesh ya, yaitu teman-teman bisa langsung aja pairing lagi ulang si Fortinet 1 dan Fortinet 2. Cuma di sini kita nggak melakukan itu. Kalau teman-teman mau bisa tuh dicoba. Nanti bakal muncul ya untuk si tabel routingnya yang sudah di advertising. Di sini kita akan menggunakan router reflektor ya, yang mana nantinya semua request dari Fortinet 1 dan Fortinet 2 bakal diambil oleh si Mikrotik dan direfleksikan teman-teman. Jadi seolah-olah nanti si Mikrotik ini cosplay jadi Fortinet 1 dan Fortinet 2 teman-teman. Nah, kita bakal nyalakan si ininya ya, router reflektornya teman-teman, dan lihat perubahannya ya. Ini kita nyalakan, dia bakal melakukan koneksi ulang. Ini nyalakan. Nah, ini juga sedikit tips teman-teman, kalau teman-teman setting BGP gitu nggak mau ini hilang ya atau reconnect, teman-teman bisa menggunakan replace ini ya, dan juga reset. Ini namanya soft configuration. Jadi teman-teman nggak perlu mematikan atau menyalakan interface-nya ya teman-teman, atau peeringnya, agar aturan itu ditetapkan. Karena dengan refresh all dan juga reset all ini, otomatis aturan yang teman-teman bikin gitu langsung tershare ya, langsung di advertising. Ini masih proses koneksi ya, walaupun sudah established, ini perlu koneksi. Nah, udah jalan ya, Repiconnya udah kebaca teman-teman. Kita bakal cek di sisi Fortinet 1 ya, apakah ada perubahan gitu. Kita cek. Nah, udah muncul ya teman-teman 3. Kita cek juga di sini, harusnya udah muncul juga nih si satunya ya. Nah, udah muncul teman-teman. Jadi kita nggak perlu melakukan ini ya, melakukan full mesh atau full nge-peer teman-teman. Kita tetap bisa, yaitu menggunakan opsi router reflektor ya. Teman-teman bisa menyalakan aja opsinya di sini. Nah, ini ya. Jadi si Mikrotik ini bakal cosplay gitu. Jadi Fortinet 1 dan Fortinet 2, dan seolah-olah itu jadi Fortinet 1 dan Fortinet 2, sehingga semua request itu bakal di-handle dan dikembalikan sesuai dengan yang dimintanya ya. Misalnya si Fortinet 1 request ping ke Fortinet 2, otomatis si Mikrotik 2 bakal cosplay seolah-olah dia adalah Fortinet 2 teman-teman. Nanti dia cosplay networknya ya, otomatis kan networknya udah dipinjam load sini. Maka karena networknya ada di Mikrotik 1 ini teman-teman, maka dia bakal melanjutkan request tadi ya. Nah, kita bisa melakukan tes ping teman-teman untuk menguji coba apakah udah connect gitu. Admin 12345 tipenya ya.
nyala Capsoma. Kita login dulu. Nah, di sini pun kita untuk pengetesan pingnya, karena yang di advertising itu adalah loopback, teman-teman, nggak networknya, otomatis kita nggak bisa melakukan ping di interface. Kita akan menggunakan seperti traceroute ya. Kita bisa memilih sort untuk ngepingnya, yang mana sort yang kita ping di sini di Portinet 1 adalah 11. Kita akan memping ke loopback di Portinet 2, teman-teman, yang mana 33 ya. Nah, untuk itu gimana di si Portinet ya, teman-teman bisa execute ping, terus dikasih strip aja, option, sort. Nah, ini seperti memilih sort di traceroute ya, teman-teman. Di sini kita akan pilih 1.1 karena ini yang ada tabel routingnya di Portinet 2 ya, teman-teman, yang sudah kita advertising di sini sebelumnya. Ini kan kebaca nih hasil advertising dari sini ya. Network terus BGP. Agak sedikit nge-lag. Nah, di sini ya, maupun juga di sisi Portinet 2, teman-teman, kita juga sudah advertising ya. Jadi teman-teman kalau nggak muncul bisa aja dicek apakah sudah di advertising gitu. Nah, di sini ya, tadi sudah saya advertising. Kita bakal coba ping, teman-teman. Nah, ini udah kepilih. Source-nya itu kita ngepingnya dari 1.1, teman-teman. Kita langsung aja ping ke 3.3.3. Nah, ini udah bisa ya, teman-teman. Sudah berhasil connect gitu, karena tabel routingnya udah muncul ya. Nah, saya bakal coba juga ngeping di Portinet 2. Kalau di Mikrotik sudah pasti bisa ya, karena dia punya semua tabel routingnya, karena dia melakukan peer ke semua router ya, baik Portinet 1 dan juga Portinet 2, teman-teman. Nah, saya masuk dulu. Oke, nah kita bakal coba execute ping. Ini yang menggunakan interface, teman-teman, karena dia nggak punya ini ya, tabel routingnya, teman-teman, sehingga ketika kita coba ping nih, itu nggak bisa, teman-teman. Makanya kita perlu melakukan pemilihan source ya. Nah, itu nggak bisa, teman-teman, bisa dicek di situ. 5 paket udah dikirim tapi nggak ada yang diterima ya. Maka kita perlu melakukan ini, execute ping, option source-nya itu adalah 33. Terus kita tinggal execute ping ke 11, teman-teman. Nah, sudah selesai ya. Mungkin itu saja, teman-teman. Dan beberapa mungkin yang saya jelasin ya kenapa kita menggunakan si ini filter, teman-teman. Karena ketika saya coba ya menggunakan ini, harusnya kan PORSEP ya, itu ketika saya cek di sini, teman-teman. Nah, kita bisa get router info BGP. Sebentar ya, saya agak lupa isinya. Sumari ya. Oh, network aja deh. Nah, di sini nekhop-nya itu, teman-teman, ketika saya coba ya di Mikrotik itu nggak kebaca, teman-teman. Dia malah masih tetap pakai 103, 100, 100.1, yang mana kan si Portinet ini dia nggak punya network dari 100.0/30 ya, yang mana dia nggak bisa nge-reach IP 1 dan 2, teman-teman. Makanya ketika kita ngeping, maka dia akan nggak bisa, teman-teman. Makanya kita perlu melakukan PORSEP ya, atau next stop PORSEP. Cuma di sini nggak bisa gitu. Saya baca-baca memang katanya mungkin book R6 ya. Maka dari itu kita melakukan ini, teman-teman. Melakukan settingnya sendiri menggunakan filter ya. Kita bisa cek lagi filternya itu isinya apa sih gitu. Filter terus ke sini yang port 1. Nah, kita menggunakan ini ya, teman-teman, set out BGP, set out next hop ya. Artinya ketika si dia ngepir ke R1 ya, maka nantinya ketika dia ngepir itu dari Portinet 1 masuk ke Mikrotik, itu otomatis dipaksa lewat next hop-nya si Mikrotik, teman-teman, yang mana 102 ya, seperti yang kita bikin di filter ini sebelumnya, teman-teman. Coba saya cek lagi ya. Jadi kita nggak paksa ya, sebenarnya bisa langsung di sini aja, teman-teman, pilih aja langsung si PORSEP ya. Cuma ketika saya coba itu masih tetap pakai next hop si Portinet 1 dan Portinet 2 ya, nggak pakai si Mikrotik gitu. Makanya saya melakukan filter sendiri aja gitu. Mungkin ngebug ya, saya baca juga katanya ngebug gitu. Nah, mungkin langsung aja ya kita kembali ke konfigurasinya, teman-teman. Untuk di Mikrotik cukup simpel, teman-teman. Kita ngepir seperti biasa aja, tapi yang ditambahkan di sini dicentang adalah router reflect ya, dimana ini opsi untuk tidak menggunakan full mesh maupun confederation, teman-teman. Seperti sebelumnya, yang mana si Mikrotik ini bakal cosplay, teman-teman.
karena dia punya dua network ya, yang network dari 1 sampai 2 dan network 5 sampai 6. Jadi dia bisa meneruskan semua request baik Fortinet 1 dan Fortinet 2 teman-teman. Kalau nggak pakai gitu maka nggak bisa ya, harus full mesh teman-teman agar bisa dapat ya melakukan peering, nggak dapat networknya gitu, dan juga yang di advertising teman-teman. Lalu di sisi Fortinet itu kurang lebih sama aja cara nge-peernya teman-teman. Kita pergi ke neckboard, terus kita melakukan peering, kita kasih opsi password dan lain-lain seperti biasa teman-teman, tinggal di oke aja gitu. Utamanya itu di router reflektornya ya, karena main menunya itu si router reflektornya teman-teman yang mengendalikan semua trafficnya ya. Nah mungkin itu saja teman-teman, sudah saya jelaskan ya mungkin cara kerjanya dan kenapa kita melakukan filtering tadi, karena ngebug ya teman-teman di sini. Harusnya kita tinggal ini aja force help, cuma nggak bisa gitu, tetap aja si Nextshop-nya itu tetap ke masing-masing router ya, mana si router si ini ya Fortinet 1 Nextshop-nya itu adalah 6 teman-teman, 100.6, yang mana kan si Fortinet 1 tentu nggak punya akses untuk ke network dari 5 sampai 6 teman-teman, karena nggak ada routing di belakangnya ya. Normalnya itu mungkin umumnya teman-teman itu memang ada OSPF atau ISIS teman-teman. Jadi nantinya kita akan menggunakan loopback. Jadi si loopbacknya itu di advertising lewat lewat OSPF dan ISIS yang nantinya bakal kita tembak teman-teman di BGP ya, si loopback yang sudah di advertising itu. Mungkin teman-teman bisa cek video saya yang mikrotik ya, karena di mikrotik nggak ada limit interface-nya teman-teman. Dan saya udah bikin juga BGP yang menggunakan backbone-nya OSPF teman-teman. Nah mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan ya terkait terkait IBGP ya, permasalahannya itu tadi, yang mana dia nggak mau nge-share ke neckboard-nya teman-teman. Dia perlu melakukan, jadi kita sebagai orang tukang config-nya perlu memikirkan mengatasinya, yaitu diberi 3 cara teman-teman. Bisa pakai confederation, bisa pakai router reflector, atau menggunakan full mesh saling peering aja tuh. Nah mungkin untuk confederation saya coba pikir dulu ya, apakah di Fortinet ini bisa teman-teman untuk confederation ya, karena saya belum coba untuk confederation di Fortinet. Kalau di mikrotik teman-teman bisa cek video saya ya. Nah mungkin itu saja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.